Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat, siswa-siswi kelas 5. Berjumpa kembali dengan Ibu Wulan. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi tema 8, subtema kedua, perubahan lingkungan, pembelajaran kelima dan keenam. Berikut ini adalah kompetensi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Jenis usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Contohnya di Bali, keindahan alam dan keunikan budayanya menjadikan Pulau Bali sebagai industri pariwisata yang berkembang dengan pesat sehingga banyak usaha jasa di Bali. Tahukah kamu keunikan budaya Bali? Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa sajakah itu? Apa keunikannya? Yang pertama, yaitu Desa Tengganan. Keunikannya merupakan desa tertua di Bali. Masyarakat Desa Tengganan masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya setempat, terkenal dengan kesederhanaannya. Lokasinya berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebelah timur Pulau Bali. Selanjutnya ada Desa Trunyan. Keunikannya terletak pada tradisi pemakamannya, di mana jenazah orang yang meninggal hanya diletakkan saja di bawah pohon tarumnya. Pohon tersebut mengeluarkan aroma harum sehingga jenazah tidak berbau busuk. Tradisi pemakaman ini dikenal dengan istilah mapasah. Berlokasi di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Selanjutnya ada Desa Panglipuran. Keunikannya terletak pada tata ruang desa yang memiliki struktur bangunan yang teratur, rapi, dan sangat bersih. Masyarakat desa tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang sudah berlaku secara turun-temurun. Berlokasi di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Penduduk Bali sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat daerahnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman adat istiadat. Apa saja ya adat istiadat masyarakat daerah? Berikut ini adalah beberapa contoh keragaman adat istiadat masyarakat daerah di Indonesia. Yang pertama, tradisi Tumpengan. Pada peristiwa ulang tahun, maknanya bersyukur kepada Tuhan atas usia yang diberikan. Kemudian ada Tedak Sinten. Pada peristiwa turun tanah, maknanya bentuk rasa syukur ketika seorang bayi sudah mulai bisa berjalan. Lalu ada upacara Ngaben. Pada peristiwa upacara pembakaran mayat. Maknanya agar roh para leluhur akan menjadi suci dan dapat beristirahat dengan tenang.
Lalu ada upacara besale. Pada peristiwa upacara pengobatan tradisional, maknanya untuk membersihkan roh jahat yang menjadi sumber penyakit suku anak dalam. Lalu ada tradisi mapas. Pada peristiwa ibu yang baru melahirkan harus memakan sayur papasan. Maknanya agar ibu dan bayinya yang baru dilahirkan selalu sehat. Keragaman adat istiadat, budaya, dan agama di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah sepatutnya kita jaga dan kita lestarikan. Perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk kita saling menjatuhkan dan saling berjauhan, tetapi sebaliknya perbedaan harus menjadi alasan kita untuk tetap bersatu dalam bingkai persatuan Indonesia. Dengan adanya rasa persatuan, kita dapat lebih mudah bekerja sama antar lintas suku dan agama. Berikut ini adalah kerjasama yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu melakukan kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Kemudian, melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal. Lalu, melakukan kegiatan bakti sosial membantu masyarakat yang terdampak bencana. Dan melakukan kegiatan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap daerah. Tarian merupakan salah satu budaya daerah yang mempunyai ciri khasnya sendiri, seperti bentuk pola lantai, jenis iringan, dan makna tarian. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan pergerakan berpindah atau bergeser posisi secara terstruktur di dalam suatu ruangan, sehingga menjadikan tarian lebih indah dan menarik. Berikut ini adalah contoh garis imajiner yang dilalui seorang penari. Secara umum, pola lantai terbagi menjadi dua, yaitu garis lurus, yang kedua garis lengkung. Berikut adalah pengembangan dari pola lantai garis lurus dan melengkung. Garis lurus dapat berbentuk segi 5, horizontal, vertikal, atau diagonal. Garis lengkung dapat membentuk lingkaran atau formasi angka 8. Dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, pola lantainya pun pasti berbeda-beda. Selain bentuk yang berbeda, terdapat pula pola lantai yang mempunyai makna dan ada juga yang tidak mempunyai makna. Berikut ini merupakan contoh makna pola lantai tarian daerah. Perhatikan gambar tarian berikut ini. Tari Bedaya Semau merupakan jenis tarian klasik yang berasal dari Yogyakarta, berpola garis lurus dengan nama rakit jalur. Maknanya, pada diri setiap manusia terdiri dari 5 unsur, yaitu cahaya, rasa, sukma, keinginan atau nafsu, dan perilaku. Kemudian tari Jaran Kepang merupakan jenis tarian rakyat yang juga berasal dari Yogyakarta, berpola garis lurus horizontal, namun tidak memiliki makna khusus. Selanjutnya ada tari Saman, merupakan tarian yang berasal dari Aceh, berpola lantai lurus ke samping. Maknanya, hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Lalu ada tari Legong, merupakan tarian yang berasal dari Bali, bertempo lambat, berpola lantai lurus dan melengkung. Maknanya, menceritakan tentang nilai-nilai keagamaan dan sejarah.
dilengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik, benda yang dimainkan. Iringan tari terbagi menjadi dua, iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal merupakan iringan tari yang berasal dari tubuh manusia seperti tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara dari mulut seperti siulan atau nyanyian. Iringan eksternal merupakan iringan tari yang menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan, gendang, dan ada juga yang berupa alat musik modern. Baik anak-anak hebat, di akhir materi pembelajaran silakan anak-anak mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan memudahkan anak-anak dalam belajar. Selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Salam sehat dan semangat untuk anak-anak hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.